Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Di antara kenikmatan Allah yang kita terima, yang paling besar adalah nikmat keimanan Bapak Ibu sekalian. Karena tanpa nikmat keimanan percuma kita hidup di dunia. Karena sebenarnya orang-orang yang tidak punya keimanan itu tidak ada bedanya dengan mayit. Kenapa? Hanya orang-orang yang beriman yang terdorong untuk melakukan amal-amal soleh. Hanya orang-orang yang beriman yang terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena itulah kita tahu kenapa Pancasila itu diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena tanpa ketuhanan kan tidak ada peradaban, tidak ada keadilan, tidak ada peradaban, tidak ada persatuan, tidak ada musyawarah dan seterusnya. Maka keimanan adalah bagian yang paling penting yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan itu semuanya bisa dimungkinkan, semuanya bisa ada. Maka pemberian terbesar daripada Allah kepada kita sesungguhnya adalah keimanan itu sendiri. Bayangkan ibu dan bapak sekalian, andaikan keimanan itu tidak ada, kita nggak ada bedanya dengan mayit. Kenapa? Mayit tidak terdorong untuk ibadah. Mayit tidak terdorong untuk mengumpulkan pahala. Mayit tidak bisa berpahala. Orang nggak beriman juga nggak bisa berpahala. Semua perbuatan-perbuatannya di dunia yang baik-baik tidak dihitung. Tapi orang-orang yang tidak beriman bahkan lebih parah daripada mayit. Kenapa? Karena sudahlah perbuatan baiknya tidak bisa dia lakukan, dia tetap melakukan perbuatan buruk. Ini orang-orang yang gak beriman. Lihat mayit itu gak bisa sholat, tapi gak bisa maksiat. Sedangkan orang yang tidak beriman, mereka malas sholat, gak mau sholat, tapi demen maksiat. Maka mereka lebih buruk daripada mayit itu sendiri. Kita beruntung kita punya keimanan, karena keimanan inilah sesuatu yang paling berharga. Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang berpikir bahwa ada yang berharga lebih daripada keimanan. Harta, dunia, jabatan, dan seterusnya. Padahal kalau andaikan ada yang jual keimanan, dan ibu-ibu bisa ngasih tahu saya berapa harganya, di all shop yang mana misalnya, atau misalnya di toko yang mana, harganya berapa saja akan saya tebus untuk bapak saya. Tapi kan gak ada yang jual keimanan. Andaikan keimanan itu dijual, saya punya apapun insya Allah saya bakal tebus supaya bapak saya bisa beriman. Tapi cara kerja keimanan kan tidak dengan cara seperti itu. Andaikan keimanan itu bisa dibeli, maka saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini pasti punya orang-orang yang mau dikasih hidayah, kan gitu kan ya. Pasti punya orang yang kita cintai, yang kita mau mereka mendapatkan hidayah sama seperti kita. Apakah itu anaknya, apakah itu adalah saudaranya, apakah itu adalah bapak ibunya, kita pengen agar mereka bisa mendapatkan kenikmatan ketika beribadah seperti yang kita punya. Tapi cara kerja logika tidak seperti itu. Contoh misalnya, andaikan hidayah itu logika, sama kayak logika manusia, maka seharusnya Abu Thalib masuk Islam, betul nggak? Karena yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Abu Thalib. Coba bayangkan, kita itu umatnya Rasulullah, tapi nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Jangankan ketemu sama Rasulullah, kita lihat aja belum pernah. Kalau lihat dan ketemu belum pernah, apalagi bantuin dakwanya Rasulullah, belum pernah. Sekarang aja kita mengatakan bahwa kita adalah muslim dan taat pada sunnah Rasulullah. Tapi belum tentu ketika Rasulullah dulu dihina di depan mata kita, kita mau belain Rasulullah. Belum tentu. Baru kita omong doang. Tapi Abu Thalib ini sudah menunjukkan, sudah membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah masih kecil, dia yang merawat Rasulullah setelah menggantikan bapaknya Abdul Muthalib yang merawat Rasulullah. Merawat Rasulullah, mencukupi Rasulullah, dan ketika sudah gede Rasulullah jadi Rasul dan Nabi, maka kemudian Abu Thalib melindungi dakwah Rasulullah. Ada yang ingin membunuh Rasulullah, Abu Thalib di depan. Kalau andaikan kamu mau mencederai Muhammad, maka hadapi dulu saya, dan tidak hanya saya, hadapi seluruh Bani Abdul Muthalib. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada kami. Abu Thalib melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan badannya sebagai tameng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi ketika Abu Thalib mau sekarat, mau wafat, lagi sekarat, dan kita tahu Rasulullah itu seumur hidupnya menginginkan agar Abu Thalib masuk Islam. Anda bisa bayangkan, Anda menginginkan seseorang yang sudah Anda anggap sebagai ayah Anda sendiri, karena memang Anda tidak punya ayah pada awalnya, anak yatim. Kemudian ketika sekarat, Rasulullah langsung tergopoh-gopoh mendatangi Abu Thalib. Kenapa? Dalam kepala Rasulullah kita sudah bisa duga. Kenapa? Ini terakhir kalinya
kesempatan untuk bisa menghantarkan hidayah pada Abu Thalib. Sampai di sana Rasulullah langsung kemudian berkata pada Abu Thalib, Abu Thalib, ucapkan 2 kalimat syahadat. Wahai pamanku, ucapkan 2 kalimat syahadat. Di sekeliling Abu Thalib ada banyak orang-orang kafir Quraisy, para pembesar-pembesar kafir Quraisy di situ. Yang jawab bukan Abu Thalib, yang jawab justru pembesar-pembesar Quraisy. Jangan dengarkan Muhammad. Kalau kamu dengarkan Muhammad, kamu masuk dalam agama Muhammad, kamu bukan bagian daripada kami lagi. Diucapkan Rasul untuk kedua kalinya. Wahai Abu Thalib, wahai pamanku, ucapkan 2 kalimat syahadat pamanku. Ucapkan sekarang juga. Kalau engkau mengucapkan, maka walaupun engkau belum punya apapun seolah-olah begitu, maka saya bisa membela engkau di hadapan Allah. Kata Rasulullah, ayo pamanku ucapkan sekarang, selama masih ada nafasnya. Kemudian pamannya diem, yang ngomong malah orang-orang di sekitar Abu Thalib. Kalau kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kamu terpisah daripada kami, kamu terpisah daripada kaummu, berarti kamu benci dengan adat istiadat dan tradisi nenek moyangmu. Kalau kamu mengakui agama Muhammad, terputuslah kamu daripada nenek moyangmu. Terus-terusan Rasulullah berkata, wahai pamanku ucapkan 2 kalimat syahadat, wahai pamanku ucapkan 2 kalimat syahadat agar hidayah itu datang, agar saya bisa bela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Thalib sampai wafatnya tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kebayang nggak sedihnya Rasul seperti apa? Anda bisa bayangkan orang yang paling Anda cintai selain istri. Rasulullah kan punya 2 orang yang dicintai, Abu Thalib, Khadijah. Abu Thalib diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian di saat yang sama Khadijah juga di tahun yang sama juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sedih banget dengan kepergian 2 orang ini, terutama Abu Thalib. Kenapa? Abu Thalib itu didampingi oleh Rasulullah pada saat meninggalnya, tapi nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saking sedihnya Rasul, turunlah ayat untuk menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa teguran Allah kepada Rasulullah? Innaka lan tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa menunjuki siapapun yang engkau cintai. Paham maksudnya? Seolah-olah Allah pengen bilang pada Rasulullah Muhammad, nggak ada yang lebih dicintai di dunia ini daripada kamu. Nggak ada yang lebih dikasihi oleh Allah di dunia ini melebihi daripada kamu. Nggak ada orang yang minta di dunia ini kecuali langsung dikabulkan, kecuali adalah kamu, Muhammad. Tapi walaupun kamu yang minta keimanan kepada Abu Thalib, dalam urusan ini bukan begitu caranya. Dalam urusan ini bukan begitu logikanya. Allah katakan, walakinnallah yahdi may yasha. Akan tetapi Allah, dia lebih tahu dengan siapa yang layak mendapatkan hidayah. Dan Allah tutup ayat itu dengan kata-kata wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu siapa saja yang akan dia tunjuki, siapa saja yang lebih pantas dia tunjuki. Artinya adalah apa? Allah mengatakan kepada kita semua, hidayah itu enggak seperti logika kita. Kalau logika kita, harusnya yang lebih dekat pada Rasulullah, dia yang lebih dekat pada hidayah. Kalau logika kita, siapa yang paling dekat dengan Rasulullah, dia duluan dapat hidayah. Tapi kejadiannya begitu atau tidak? Enggak. Secara logika bapak saya lebih dekat pada saya. Secara logika bapak saya sudah banyak support saya. Apa aja yang dia support? Tahun 2002 saya masuk Islam. 2002 saya masuk Islam sampai tahun 2009 saya nggak pernah ngangkat tangan minta sama Allah, ya Allah saya pengen umroh, ya Allah saya pengen pergi ke Baitullah. Nggak pernah. 2000 sampai 2009 7 tahun saya nggak pernah doa umroh. Kenapa? Tahu diri Bapak Ibu sekalian. Gimana bisa umroh? Makan aja susah. Gimana bisa umroh? Setiap tahun aja ngontrak, di mana aja masih mikir panjang. Tapi kemudian tahun 2009 saya baru berani untuk berdoa pada Allah karena teman saya pulang 2009 dari haji. Lalu kemudian dia bilang begini, Lik, pas aku tawaf itu Lik, aku tuh dititipin orang banyak banget doa dan aku lupa semua doanya. Yang aku inget Lik, kebayang-bayang cuma wajahmu aja Lik. Waduh, saya pikir ini jangan-jangan saya sudah mau dipanggil Allah. Wah, Bapak Ibu sekalian, dipanggil pergi haji atau pergi umroh. Nah, setelah itu kemudian saya doa sama Allah, ya Allah kalau memang ini jalannya, kalau memang saya sudah pantas ya Allah, saya pengen ya Allah lihat Baitullah. Saya pengen ke Masjid Nabawi, pengen tuh bersolat langsung di depan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh ya Allah saya pengen. 2009 saya doa, baru kemudian punya jalan 2012. 2012 saya bilang sama bapak saya, Pi, kalau papi kan punya customer. Tiap tahun kalau sesuai target, ini customer papi dikasih berapa? Bapak saya bilang, ya setahun dikasih bonus 15 juta lalik. Cukup untuk beli motor bebek pada saat itu. Saya bilang, Pi mau nggak ditambahin 5 juta lagi? Kalau ditambahin 5 juta lagi, kita bisa berangkatin mereka umroh. Lalu bapak saya tanya, siapa yang bimbing? Saya yang bimbing, Pi. Emang kamu udah pernah pergi umroh? Belum, tapi saya pengen. Alhamdulillah.
2012 bapak saya ngumpulin 25 customernya, lalu kemudian saya gratis pergi umroh dari 25 customer itu. Sepekan mau berangkat, wajah saya sedih, dan bapak saya setiap kali lewatin kantor saya, karena saya sekantor sama bapak saya, tiap kali lewatin kantor saya, lalu kemudian ruangan saya, dia lihat wajah saya sedih. Besok lagi dia lihat wajah saya sedih, terus dia tanya, "Lik, kamu ini kan pekan depan mau berangkat, kenapa wajahmu malah sedih? Emang kamu gak seneng mau pergi umroh?" "Iya Pi, seneng Pi, cuman kepikiran aja." "Kepikiran apa?" "Istri saya di rumah sendirian." Wah, sekalian. Bapak saya tanya, ini modus ini anak ini. Bapak saya tanya, "Emang berapa kalau istrimu pergi juga?" 20 juta Pi. Akhirnya 20 juta dibayar dibayar bapak saya dan istri berangkat pergi umroh tahun 2012. Di depan Ka'bah kita telepon bapak saya, kita bilang, "Pi, Felix sama Iin sekarang lagi ada di depan Ka'bah, doain semoga papi masuk Islam." Bapak saya jawab, "Insya Allah." Tapi sampai sekarang belum masuk Islam. Paham ya sekalian? Kalau pakai logika, harusnya dia sudah banyak sekali berjasa pada saya, umrohin saya sama istri saya. Harusnya dia yang masuk Islam. Kalau pakai logika, bukan hanya dia umrohin saya, dia beliin saya rumah. 2011 dia beliin saya rumah, dan rumah itu saya sudah hitung ketika tahun 2011 gaji saya 70 tahun gak usah dipakai baru bisa beli rumah itu. Tapi dia beliin rumah itu bagi saya, dia bilang, "Tinggal Lik, ini atas nama kamu sudah selesai." Dia beliin mobil yang sekarang saya pakai. Ketika dia beliin mobil, kemudian dia bilang, "Lik, ini kalau kamu kesulitan beli bensin, nanti datang setiap pekan ke tempat papi kasih bensinnya, asal kamu jangan minta duit sama jamaahmu." Saya bilang, "Saya gak pernah minta duit, saya gak pernah narif pada jamaah." Saya bilang gitu. Lalu bapak saya bilang, "Ini ada uang, buatlah usaha." Akhirnya istri saya buat usaha. Intinya saya pengen bilang, saya nggak mungkin bisa punya keluasan seperti sekarang kalau bukan karena bapak saya support saya. Mungkin saya sekedar seperti orang-orang yang lain yang masih mengais-ngais, susah untuk kemudian dapat keadaan seperti ini. Tapi bapak saya support saya. Kalau seandainya kita lihat dari segi logika, harusnya bapak saya duluan masuk Islam. Setiap waktu saya doakan, setiap ketemu dia saya tanyain, dia minta saya ngisi di tempat teman-temannya, dia bangga banget kalau anaknya kemudian seorang dai misalnya, tapi kemudian dia sampai sekarang belum masuk Islam. Kenapa? Hidayah itu bukan seperti logika manusia. Dan kadang-kadang saya nanya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang saya nanya, kok gini sih? Kok gini sih? Harusnya kan yang lebih banyak support saya kan yang masuk Islam duluan. Pertanyaannya, kadang-kadang kita sering mikir begini, bukan kita, saya secara pribadi sering mikir begini. Kenapa bapak saya nggak dapat hidayah, tapi Anda semua di depan saya ini dapat hidayah? Padahal mohon maaf, bapak saya dibanding Anda, mungkin bapak saya lebih berjasa daripada Anda. Tapi kenapa kemudian Allah memberikan Anda hidayah, padahal bapak saya kemudian lebih berjasa dan dia tidak dapat hidayah? Disitulah kemudian saya dapat kemudian teguran lagi oleh Allah, walakinnallah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tahu nggak artinya? Artinya teman-teman sekalian, Allah ngasih tahu hidayah itu sesuatu yang paling berharga, dan jangan Anda lihat, jangan Anda kira Allah memberikan hidayah berdasarkan logikamu. Enggak, Allah punya logika sendiri. Apa logika Allah? Ketika Allah menunjuki pada orang hidayah, berarti Allah sudah anggap mereka lebih pantas untuk mendapatkan hidayah. Paham maksudnya? Jadi seolah-olah Allah pengen bilang pada saya, "Lik, berarti semua yang dapat hidayah di depan saya ini adalah mereka bisa jadi menurut Allah lebih pantas daripada bapak saya dan lebih bermanfaat kepada Islam daripada kalau bapak saya masuk Islam." Kira-kira begitu. Bisa dipahami maksudnya? Artinya, kalau Anda duduk di sini dengan hidayah Anda masing-masing yang sudah Allah berikan pada Anda, merasakan nikmatnya berada dalam majelis, merasakan nikmatnya berislam, berarti Allah punya rencana pada setiap kepala yang hadir di sini yang dapat hidayah ini. Allah punya rencana, jangan-jangan kontribusi antum terhadap Islam itu lebih besar daripada kalau bapak saya masuk Islam. Lebih besar daripada Abu Thalib yang masuk Islam. Bisa dipercaya, bisa difahami Ibu sekalian. Allah mempercayakan kepada Anda sesuatu yang gak dipercayakan pada bapak saya. Belum dipercayakan juga pada Abu Thalib, tapi dipercayakan pada kita. Karena itulah ini yang menjadi inti pembahasan kita pada hari ini. Keimanan itu jangan pernah ditukar. Kenapa? Punyanya itu setengah mati Ibu sekalian. Andaikan hidayah itu bisa ditransfer, bisa dibagi, bisa dicangkok, bisa kemudian apalah namanya, pasti sudah terjadi. Tapi sayanya nggak bisa. Pertanyaannya, kenapa Allah milih kita, bukan milih bapak saya? Kenapa Allah milih kita, bukan milih Abu Thalib? Ada rencana Allah terhadap keimanan kita. Ini harus Bapak Ibu sadari, bahwa keimanan kita harusnya punya efek terhadap Islam. Disitulah inti pembahasan yang penting, yakin. Karena yakin itu adalah bagian daripada keimanan. Kapan keyakinan itu bisa dipakai? Keyakinan bisa dipakai kalau lagi berjumpa dengan halangan.
Maka kalau orang maksiat saja itu perlu yakin, paham Ibu sekalian? Apalagi pengajian, apalagi berislam, apalagi perjuangan, pasti perlu yang namanya yakin. Kalau orang maksiat nggak yakin, nggak jadi itu maksiat, paham Ibu sekalian? Ada orang ngambil jalan orangnya yang minggir Ibu sekalian. Kenapa? Karena keyakinan dia lebih besar daripada orang yang kemudian melawan dia. Artinya apa? Ini inti yang penting yakin. Dalam kajian yang penting yakin ini saya pengen ngasih tahu, ada beberapa ayat yang pengen saya sampaikan. Dan ayat ini adalah diambil dari surat Al-Ankabut. Itu surat ke-29, dan ini surat turun Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, menjelang Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi ini ayat diturunkan oleh Allah sebelum hijrah ke Madinah, di ujung-ujung masa-masa Mekah. Bisa difahami ya? Jadi gini ceritanya. Saya mau ngasih tahu dulu awal mula ayat ini turun. Jadi gini ceritanya. Rasulullah itu kan berdakwah 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Rasul menjadi nabi dan rasul itu umur 40 tahun, meninggal umur 63. Berarti ada 23 tahun Al-Quran turun, 13 tahun Al-Quran turun di Mekah, sementara 10 tahun di Madinah. Yang menariknya teman-teman sekalian, perhatikan, 13 tahun ini di Mekah, 10 tahun di Madinah, tapi 2/3 Al-Quran itu turunnya di Mekah. Berarti di Mekah itu banyak sekali ayat-ayat yang turun dibandingkan 10 tahun periode Madinah. Kenapa bisa begitu? Karena Allah ingin ngasih tahu kepada kita, bangun sesuatu itu perlu energi yang sangat banyak. Dan di Mekah ini bukan hanya intensitas Al-Quran turun lebih banyak, tapi intensitas gangguan itu jauh lebih besar, khususnya di ujung-ujung masa-masa Mekah. Bisa dipahami ya? Jadi orang-orang yang dihadapi oleh Rasulullah, kafir Quraisy itu pada saat awal-awal nggak begitu mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru intens gangguan itu adalah tahun keempat sama tahun kelima kenabian. Itu baru intens banget. Yang paling intens gangguan mereka menjelang hijrah ke Madinah. Berarti ini ayat yang turun ketika gangguan-gangguan lagi intens-intensnya. Persekusi lagi marak-maraknya. Orang-orang kemudian diusir dari tempatnya, disiksa karena dia muslim, orang sholat diganggu, semua terjadi pada masa ini. Maka masa ini diturunkanlah sebuah diturunkanlah ayat-ayat untuk mempersiapkan kaum muslimin tentang kemenangan yang mereka capai, sekaligus mental dalam sebelum menang itu. Bisa dipahami maksudnya Bapak Ibu sekalian? Jadi ini penting sekali karena ini mirip kayak sekarang. Sekarang itu kaum muslimin lagi diuji, tapi ujian paling besar itu adalah ujian sebelum kemenangan. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Contoh misalnya, ibu-ibu pas lagi mau melahirkan, kapan saat paling sakit? Kapan saat paling sakit? Pas mau melahirkan. Itu pas kepalanya keluar, betul begitu? Itu pas kepalanya keluar, itu saat-saat paling sakit kalau pas melahirkan. Saya ngelihat sendiri, istri saya melahirkan 4 kali, dan ketika pas kepalanya keluar itu kita rasanya ini nggak mungkin keluar, paham Ibu sekalian? Karena itulah ibu-ibu merasakan sangat sakit sekali. Kenapa? Karena intens sekali tekanan daripada bayi itu. Nah, kalau saat paling sakit, itu berarti adalah saat yang paling dekat pada kelahiran. Malam paling gelap itu malam yang paling dekat pada fajar. Bisa difahami Ibu sekalian. Maka kalau seandainya tekanan paling besar itu mau mendekat pada kemenangan. Ini ayat turun dalam kondisi seperti itu. Jelas sampai di sini? Nah, ini ayat turun dalam kondisi seperti itu. Apa ayatnya? Alif Lam Mim. Ini Allah yang lebih tahu. Lalu kemudian berikutnya Allah sampaikan kepada kita satu ayat yang sangat menarik sekali, persiapan menuju kemenangan sekaligus persiapan mental dalam keadaan-keadaan paling sulit. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ini ayat disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, bunyinya adalah ahasiban nasu. Apakah manusia mereka semuanya merasa, mereka semua berpikir, mereka semua mengira, ayutroku, mereka dibiarkan begitu saja, dilepas begitu saja. Ayutroku itu ibarat kalau dalam bahasa Arab itu melepaskan unta lalu kemudian dia pergi keliling-keliling sampai mati. Itu yutroku. Ayutroku ayyakulu amanna. Apakah mereka dibiarkan begitu saja, dilepaskan begitu saja? Mereka mengatakan saya beriman, wahum la yuftanun. Padahal mereka tidak diuji setelah ucapan mereka itu. Artinya begini, Allah ingin sampaikan bahwa orang beriman pasti diuji. Orang beriman akan dapat sesuatu yang lain yang orang lain gak dapatkan. Yaitu adalah apa? Ujian. Yang menariknya, saya kasih tahu dulu. Bahasa Indonesia itu bahasa dengan kosakata yang sedikit.
bahasa Sunda, bahasa Jawa itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia masih lebih banyak bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Contoh, orang Sunda itu punya banyak kata untuk orang jatuh. Berarti senang banget kalau orang jatuh. Jatuh satu kaki, jatuh dua kaki, jatuh sampai seluruhnya, jatuh kepleset, itu semuanya beda. Kalau misalnya bahasa Indonesia cuma satu, jatuh, gitu aja. Paham Ibu sekalian? Orang-orang Jawa juga punya sama. Banyak sekali kosakata untuk beberapa arti yang sama dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu kosakatanya sedikit, maka banyak hal di dalam bahasa Indonesia senantiasa diartikan dengan arti yang sama. Dalam kasus ini, ujian. Karena kalau kita bahas dalam bahasa Indonesia, apakah manusia merasa bahwa dirinya dikatakan beriman padahal mereka tidak diuji? Oke, kita lihat. Ada banyak bahasa Arab untuk satu bahasa Indonesia ujian. Contoh, satu namanya musibah. Dalam bahasa Indonesia juga namanya ujian. Musibah bahasa apa? Bahasa apa aslinya? Arab. Musibah aslinya bahasa Arab, artinya asobah asalnya. Asobah artinya kena. Jadi kalau ujian itu asobah, musibah itu benar-benar kena ke kita. Contoh, ada orang punya 10 HP, hilang 1, itu bukan musibah. Karena nggak kena ke dia. Karena masih ada 9, nggak apa-apa lah masih ada 9. Tapi kalau dia punya satu-satunya, pas penting-pentingnya mau dipakai tiba-tiba hancur. Nah itu musibah. Karena kena banget. Itu musibah, kena banget artinya dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama ujian. Yang kedua, ada yang namanya bala. Bala diambil daripada bahasa Arab, artinya ujian juga. Tapi bala beda dengan musibah. Bala ini adalah kejadian sehari-hari yang menimpa manusia, semuanya muslim, kafir sama saja. Pasti dapat yang namanya bala. Contoh di dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, dan seterusnya. Bahwa akan diuji kalian semua, pakainya bala dengan apa? Kekurangan makanan, kekurangan jiwa, galau, nggak bener rasanya, kekurangan buah-buahan, atau kekurangan kemudian apapun yang kita usahakan dan seterusnya. Itu semua namanya bala. Tapi dalam ayat ini yang dipakai bukan bala, yang dipakai bukan musibah, tapi yang dipakai kata khusus. Kata khususnya adalah yuftanun. Coba baca di belakang. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Akan tetapi Allah katakan mereka tidak diuji, tapi ujiannya bukan pakai bala, bukan yubtalaun, bukan pakai musibah, tapi pakainya bala, pakainya yuftanun, bukan bala, bukan musibah. Apa artinya? Oke, coba lihat. Yuftanun menurut orang Arab adalah berasal dari kata fatana, yaitu adalah asal kata yang sama dengan fitnah. Tapi kalau di Bandung nggak ada fitnah, yang ada fitnah, gitu kan ya. Orang Bandung katanya nggak bisa ngomong F Ustadz, jadinya P. Salah Ustadz, etama fitnah. Jadi gitu. Itu mah fitnah. Nah, jadi fitnah asal katanya fatana. Fatana ini bukan sembarang ujian, tapi apa yang bisa kita lihat daripada fatana? Ini arti fatana. Fatana dalam bahasa Arab melukiskan sebuah proses spesifik, yaitu adalah proses pemurnian emas. Ini adalah proses spesifik. Tidak digunakan kata fatana kecuali pada proses pemurnian emas. Pertanyaannya, ibu-ibu yang senang emas, ada berapa karat emas? Ada 22 karat, ada 23 karat, ada 24 karat. Yang paling mahal? 24 karat. Kenapa 24 karat paling mahal? Asli murni 100%. Emas itu kalau kita tambang dari alam, itu tidak bentuknya kayak yang ibu-ibu lihat sekarang. Bentuknya campur batu, campur logam-logam yang lain, campur kotoran-kotoran. Ketika didapatkan, emas mau dimurnikan, bagaimana caranya? Emas harus ditaruh dalam panas yang sangat ekstrim, panas yang sangat luar biasa agar dia melebur. Ngomong-ngomong ibu-ibu sekalian, panas untuk melebur besi sama panas untuk melebur emas, harus lebih panas yang mana? Emas, karena emas logamnya lebih mulia, lebih murni. Maka untuk melebur emas perlu kadar panas yang jauh lebih tinggi. Artinya apa? Allah katakan, apakah kalian merasa dibiarkan oleh Allah mengucapkan saya beriman, sementara Anda tidak diginiin, sementara Anda tidak dikasih kemudian panas yang ekstrim, sementara kalian tidak dikasih tekanan yang begitu besar. Kalau ada orang
bilang bahwa dirinya beriman, berarti Allah bilang, oke, dia sudah registrasi. Registrasi kemana? Registrasi karena yuftanun. Paham ya sekalian? Lah, emang kenapa Allah kemudian bakar kita? Emang Allah nggak sayang sama kita? Kebalik Bapak Ibu sekalian. Ada banyak orang muslim itu salah mindset, salah pikiran. Pikirannya apa? Allah kalau ngasih orang cobaan berarti Allah nggak sayang. Salah. Seringkali di antara kita gitu kan ya. Ada orang kehilangan dompet, kamu pasti kurang sedekah. Langsung digituin aja. Belum tentu. Kamu tadi interview nggak diterima, kamu pasti sholat subuhnya telat terus ya. Nggak mesti begitu. Salahnya kita senantiasa menghubungkan kalau ada orang kena musibah berarti dia lagi maksiat. Kalau ada orang kena musibah, kalau ada orang kena ujian, dia berarti jahat sama Allah. Berarti dia tidak taat. Enggak gitu. Di dalam Islam belum tentu orang dikasih ujian berat, lantas Allah enggak sayang. Justru Anda dikasih yuftanun, dikasih fitnah, dikasih fatana, justru karena Allah mandang Anda itu berharga. Karena emas. Kalau bukan emas, nggak akan dikasih gituan. Paham Ibu sekalian? Contoh, emas, kenapa perlu dimurnikan? Supaya lebih indah, supaya lebih bersih, supaya lebih murni, supaya lebih mahal harganya, supaya lebih bagus ketika dibuat perhiasan. Betul begitu? Kalau batu kali perlu dimurnikan atau tidak? Nggak perlu, digosok selesai. Nggak perlu dibakar, nggak perlu dikasih suhu ekstrim, nggak perlu dilebur. Tapi kalau Anda sudah dikasih Allah yuftanun, sudah dikasih Allah fatana tadi, berarti Anda sudah dianggap berharga oleh Allah. Karena Anda dianggap seperti apa? Dianggap seperti emas. Dan kenapa Allah berikan kemudian ujian seperti itu? Supaya Allah menginginkan kita kembali pada Allah murni. Gak pakai campuran teman-teman sekalian. Allah pengen kita kembali 100% ke hadapan Allah karena kita tuh emas. Berarti kalau dapat yuftanun, berarti kita adalah bagian daripada emas. Logam mulia, bukan logam sembarangan. Tapi kalau orang-orang biasa tidak mengatakan dirinya beriman, tidak mau berjuang di dalam dakwah, dikasih oleh Allah musibah. Tapi musibah tipe biasa. Tipe apa? Bala. Kekurangan duit, kekurangan makanan, diputusin pacar, galau gitu kan ya. Ini yang biasa-biasa. Tapi nggak akan dikasih yuftanun. Lah pertanyaannya, kenapa dikasih yuftanun? Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Allah katakan, kalau kalian beriman, Anda sudah registrasi. Registrasi apa? Dapat ujian paling berat. Namanya apa? Fitnah, yuftanun. Kenapa dikasih yuftanun? Allah katakan, jangan senang dulu. Kenapa dikasih yuftanun? Karena Allah menganggap kalian sama seperti orang-orang yang dulu dikasih yuftanun. Siapa orang-orang itu? Para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Semua orang-orang yang kita minta di dalam doa kita 17 kali sehari. 17 kali sehari ibu-ibu sholat. 5 kali sehari ibu-ibu dan bapak-bapak sholat. 5 kali sehari itu 17 rokaat. Masing-masing rokaat kita doa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, kami minta ya Allah, inti daripada seluruh sholat kita adalah Al-Fatihah. Dan tahu inti Al-Fatihah apa? Inti Al-Fatihah ketika Anda minta pada Allah. Gitu kan ya? Kata Allah kan, ud'uni astajib lakum. Ayo berdoa kepada saya. Ayo doa pada saya akan kabulkan. Maka kita datang pada Allah, ya Allah saya berdoa. Apa doa kita? Setelah pendahuluan kita kemudian merayu Allah dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu semua kan merayu Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami siap beribadah kepadamu dan kami akan minta tolong kepadamu. Yang berikutnya, inti daripada doa kita, inti daripada Al-Fatihah, inti daripada salat adalah kata-kata ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami minta jalan yang lurus. Kami minta jalan-jalan yang baik ya Allah. Jalan apa? Kita rinciin. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan yang Kau pernah berikan nikmat sebelum kami. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang Engkau murkai, yaitu adalah jalannya orang-orang Yahudi. Jauhkan kami daripada jalan orang Yahudi. Waladdallin, juga bukan jalan orang Nasrani. Jauhkan kami daripada jalan itu. Tapi kami minta jalan yang lurus, jalan orang-orang sebelum kami yang dapat yuftanun. Paham itu sekalian? Artinya coba lihat, hati-hati ya. Anda minta 17 kali sehari kan ya? Tahu nggak jalan yang Anda minta tuh jalan apa? Jalan kesulitan. Itu yang Anda minta. Yang Anda minta tuh masalah sebenarnya. Kok bisa gitu sih Ustaz? Anda coba baca. Ketika ulama-ulama mengartikan yuftanun, itu sama mengartikan adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan siapa? Rasul, syuhada, siddiqin, dan salihin. Coba lihat 4 jalan yang kita minta, nggak ada yang ceritanya happily ever after. Semua jalannya masalah semua. Nggak percaya? Coba lihat.
Jalan para nabi, oke. Jalannya Nabi Muhammad kira-kira gimana? Susah atau enggak? Masya Allah. Rasul tuh ngomong pada para sahabat, enggak ada nabi yang mendapatkan ujian lebih besar daripada saya. Jangankan ujian, sakitnya saja, sakit fisiknya saja, itu bermasalahnya sudah berlipat-lipat. Rasul katakan, Anda pernah sakit meriang? Iya. Meriang saya, kata Rasulullah, itu berkali-kali lipat daripada kalian. Padahal pernah meriang nggak, ibu sekalian? Semua sendi sakit, wudhu aja rasanya sulit banget. Nah itu Rasulullah kalau sakit, itu berkali-kali lipat kita. Rasulullah sangat besar sekali kemudian ujiannya. Beliau ditanya, kapan waktu-waktu paling sulit dalam hidupmu ya Rasulullah? Pernah, kata Rasulullah, aku pergi ke Taif, jalan kaki, karena waktu itu belum ada kemudian transportasi yang memungkinkan. Jalan ke Taif itu kayak dari sini jalan ke Lembang, ibu sekalian. Naiknya tingginya luar biasa. Setelah kemudian lama sekali kemudian naik ke sana, sampai di atas. Ternyata orang-orang yang ada di Taif sudah diprovokasi, sudah diviralkan. Apa viralnya? Ini ada orang yang ingin merusak tempat tinggal Anda, ingin membuat kerusuhan, memprovokasi Anda. Maka anak-anak remaja disuruh bawain batu. Kemudian pas Rasul lewat, dan pas Rasul mau masuk, itu mereka ngelemparin, orang gila, orang gila. Lalu kemudian dilemparin, Rasul balik, terus kemudian batunya mengenai betisnya Rasulullah. Banyak sekali, bukan hanya 1-2. Maka sampai kemudian darah membasahi jubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Rasul keluar dalam keadaan terusir, duduk kemudian di sebuah kebun, lalu kemudian mengadu kepada Allah. Ya Allah, coba perhatikan kata-katanya. Gak sedikit pun menyalahkan orang-orang yang melempari beliau. Beliau katakan, ya Allah, saya ini berpikir, masih kurang apa dakwah saya ini? Maafkan kelemahan saya dalam dakwah, kekurangan strategi saya sehingga mereka masih menolak saya. Enggak nyalain orang sama sekali. Lalu kemudian datang malaikat Jibril. Ya Rasulullah, sudah disiapkan malaikat penjaga gunung. Kira-kira mau ditimpa enggak ke kepala mereka? Kalau kita ditanya gitu jawabannya apa? Kalau gue sih yes, gitu kan ya. Tapi Rasul enggak bilang begitu. Andai Rasul bilang begitu, habis itu orang-orang Taif. Tapi Rasul katakan, jangan. Itu saat paling sedih di dalam hidup dia. Ketika dia disuruh untuk menimpakan gunung pada umatnya sendiri. Maka dia bilang, jangan. Saya doakan dari sulbi mereka keluar anak cucu mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin teman saya baru pulang dari Taif, mereka cerita. Jadi orang-orang Taif itu semenjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kemudian pergi, yang sudah beriman membakari seluruh kebun-kebun yang pernah disinggahi oleh Rasulullah. Jadi kebunnya dibakar semua. Kenapa? Mereka malu untuk dianggap orang Taif. Jadi kalau Anda sampai ke Arab sana, ada orang Taif pergi kemudian untuk umroh, Anda tanya, Anda orang mana? Mereka nggak akan pernah bilang mereka orang Taif. Kenapa? Mereka malu. Karena mereka diingat dalam sejarah sebagai orang yang menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul itu beratnya luar biasa dalam kemudian kejadian-kejadiannya. Rasulullah sangat berat sekali. Ceritanya banyak. Lemparin batu, dicekek kemudian pakai kemudian selendang, lalu diinjek kepalanya ketika lagi sholat, dilemparin kotoran ternak dan seterusnya. Ada lagi nabi yang lain. Ada Nabi Yusuf. Pernah tahu Nabi Yusuf? Ibu-ibu kalau pas lagi hamil bacanya surat Yusuf supaya anaknya ganteng. Saya belum kasih tahu ya ibu sekalian ya. Saya mau kasih tahu, mudah-mudahan setelah ini Anda pada berubah pikiran untuk membaca surat Yusuf. Karena saya mau kasih tahu, Anda baru dikasih tahu kalau baca surat Yusuf anaknya ganteng. Tapi yang belum dikasih tahu adalah anak ganteng itu bermasalah. Paham ibu sekalian? Kan sudah saya bilang tadi, wahum la yuftanun, bahwa seluruh kisah Nabi itu orang bermasalah semua. Kalau Anda lihat kisah para Nabi, semuanya masalah dan jangka waktunya lama. Coba lihat, awal-awal surat Yusuf sudah kisahnya saudara-saudaranya ngiri sama dia. Lalu saudara-saudaranya buang dia ke sumur. Lalu kemudian dia di situ teriak-teriak. Anda mungkin cuma baca, tapi Anda bisa nggak pikirin, Anda punya anak, belum SD, dibawa sama saudaranya, dimasukin ke sumur. Mungkin dia teriak-teriak, traumatis dan seterusnya. Teriak-teriak, entah berapa lama. Baru kemudian datang orang nolongin dia. Tapi bukan nolongin, dijual sebagai budak dengan harga yang sedikit. Lalu kemudian masuk disuruh bekerja, difitnah sama cewek pula, robek depan atau robek belakang, kan itu ya. Tapi saya yakin di sini insya Allah orang-orang di sini baik-baik. Insya Allah kalau kejadiannya sama, insya Allah nggak robek. Kenapa? Sudah buka baju duluan kan itu kan ya. Setelah difitnah masuk penjara, di penjara dilupakan sama temennya, lalu kemudian seterusnya di ujung cerita dia harus berhadapan dengan saudara-saudara dia dan harus memaafkan saudara-saudaranya. Belum lagi cerita sampingannya, bapaknya ketika tahu anaknya meninggal nangis sampai buta. Dan butanya sampai ketika Yusuf besar. Bisa dipahami Bapak sekalian? Nggak ada cerita bahagia dalam cerita Nabi. Oh, udah Ustaz terlalu berat Ustaz, jangan lagi Ustaz, ini aja Ustaz, yang syuhada aja Ustaz. Kalau Nabi kan nggak bisa nih, syuhada aja. Oke, saya mau nanya, ada nggak syuhada yang nggak mati?
Ada nggak syuhada yang nggak mati? Nggak ada, yang namanya syuhada yang mati. Ustadz, ada yang lebih ringan lah ya, Siddiqin Ustadz, Siddiqin. Ada, Siddiqin itu model kayak Abu Bakar, model kayak Harun, sama dipersekusi, sama kemudian menghadapi kemudian cobaan-cobaan. Mereka diinjek-injek sampai ususnya keluar, di dalam Al-Quran diceritakan. Mereka disisir dengan kemudian sisir dari besi yang dipanaskan, dibelah jadi dua. Itu nasibnya para Siddiqin yang kemudian menemani para nabi dan rasul. Ustadz, yang paling ringan lagi apa Ustadz? Solihin, ada solihin. Solihin gimana? Kalau solihin itu minimal difitnah, Bapak Ibu sekalian. Difitnah dengan cara apa? Dia pengen memperbaiki padahal dirusak. Dia pengen memperbaiki, dibilang orang dia merusak. Dia sayang sama negeri dia, dibilang anti Indonesia. Dibilang kemudian anti NKRI, anti Pancasila. Itu kalau zaman sekarang, wah sekalian, itu adalah Siddiqin. Mendingan Ustadz kayaknya yang itu aja lah Ustadz. Kira-kira itu ya. Nah, ini kemudian kita bisa lihat. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kenapa kemudian orang-orang yang beriman itu diuji? Karena ketika Anda minta di dalam Al-Quran, Anda pengen jalan-jalan seperti orang zaman dahulu, seperti Rasul, Syuhada, Siddiqin, dan Solihin, maka mereka diuji. Pertanyaannya adalah, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang gak bisa dibandingin sama kita, itu aja diuji, maka kenapa Allah mengistimewakan kita gak diuji? Kan itu ya, bisa dipahami nggak Bapak sekalian? Rasul yang kata-katanya itu sangat lembut. Jadi gini, kalau Anda ketemu Rasulullah sekarang, nggak ada orang yang nggak suka sama Rasulullah. Sulit banget untuk tidak menyukai Rasulullah. Bahkan orang paling parah pun sulit banget untuk mencari kesalahan Rasulullah. Nggak kayak saya. Kalau Felix Show cari kesalahan banyak banget. Kalau Rasulullah nggak ada. Tapi orang kayak begini pun tidak dikecualikan oleh Allah untuk mendapatkan yuftanun. Lah, kenapa Allah mau mengecualikan kita? Pasti kita juga mendapatkan yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Karena sudah dikasih yang namanya ujian itu kepada orang-orang sebelum kalian. Kita bukan yang pertama dipersekusi. Kita bukan yang pertama disuruh bubar ketika mau kajian. Kita bukan yang pertama dizolimi. Kita bukan yang pertama diperlakukan tidak adil. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sabar saja, itu sudah berlalu sebelumnya. Kenapa Allah menguji kita? Allah sampaikan, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu. Karena Allah perlu untuk memberitahu kepada kalian siapa orang-orang yang benar. Wala ya'lamannal kadzibin. Dan Allah perlu tahu dan kasih tahu siapa yang kemudian yang bohong. Kalau Anda baca di dalam Al-Quran, artinya begini, supaya Allah tahu yang mana yang benar dan yang mana yang dusta. Pertanyaannya, emang sebelum Allah kasih ujian, Allah nggak tahu kita? Allah tahu, tapi kita nggak tahu. Makanya para mufasir mengatakan ini ayat adalah Allah pengen ngasih tahu. Allah sudah tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi kalian semua belum tahu. Maka Allah kasih ujian, fitnah. Supaya apa? Supaya terbuka, terlihat dengan jelas siapa yang selama ini seolah-olah peduli dengan Islam dan siapa yang benar-benar peduli. Siapa yang selama ini kayak-kayaknya sama Islam oke, dan kayak-kayaknya enggak gitu kan ya. Dan siapa yang benar-benar serius untuk membela agama Allah. Sekarang kelihatan Bapak Ibu sekalian? Kelihatan banget. Nah, semua kenapa ada ujian? Kalau nggak ada ujian kita nggak ngerti, kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Makanya Allah katakan ujian ini untuk apa? Memisahkan antara hak dan batil. Selalu seperti itu. Emas tadi kita dikatakan, kita itu emas, maka kita harus dipisahkan daripada kotoran-kotoran. Bapak Ibu sekalian, di antara kita ini ada orang yang dekat tapi sebenarnya jauh. Tapi ada orang yang jauh tapi sebenarnya dekat. Di antara kita ini bukan hanya kita tuh punya kotoran-kotoran hati, hasad dan seterusnya. Bukan hanya itu yang dibersihkan oleh Allah, tapi dengan adanya ujian Allah membersihkan orang-orang di sekeliling kita. Bisa dipahami sekalian. Sehingga orang-orang di sekeliling kita tuh benar-benar orang yang ikhlas, sama-sama ingin menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang munafik dan orang beriman itu kelihatannya normal sampai datang, bisa dipahami ya, sampai datang ujian. Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Kenapa Allah kasih ujian? Karena yang namanya saringan itu akan menyaring sesuatu yang baik dan meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Ini namanya vision. Vision itu begini Bapak Ibu sekalian. Orang itu ditentukan istiqomah atau tidak berdasarkan visi masa depannya. Visi itu ada 3. 1, visi orang biasa. 2, visinya pengusaha. 3, visinya ahli surga. Yang pertama visinya siapa? Yang kedua visinya siapa? Pengusaha. Yang ketiga visinya siapa? Yang pertama visinya orang biasa. Ini visi yang bisa dilakukan oleh semua orang. Kenapa? Dia ngelihat cuma pakai mata. Contoh, hari ini lihat saya? Lihat. Percaya kalau ada saya di masjid Trans Studio? Percaya. Karena Anda lihat secara langsung. Ini baru visi yang pertama. Tapi visi yang pertama ini sangat berbahaya.
Kenapa? Lihat di dalam Al-Quran, kecelakaan banyak orang gara-gara mereka cuma pakai mata. Karena mereka cuma pakai mata, mereka nggak bisa lihat yang di belakang tembok. Mereka nggak bisa lihat di masa depan. Kenapa? Karena hanya pakai mata. Itu kesalahan orang-orang. Karena hanya lihat pakai mata. Ini tipe yang pertama. Karena hanya lihat pakai mata, terhalang tembok. Allah katakan, di dalam Al-Quran, orang-orang yang pakai mata itu mereka sangat senang dengan kehidupan dunia. Ya'lamuna dzahiran minal hayatid dunia. Sangat bisa mereka melihat dunia, sangat terang mereka melihat dunia. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Tapi urusan akhirat mereka tiba-tiba jadi lalai sekali. Ini menurut Allah. Ini yang pertama. Visi pertama hanya pakai mata. Visi kedua, visi pengusaha. Visi pengusaha ini bukan pakai mata, tapi pakai akal. Pakainya apa? Akal. Contoh, pengusaha itu ngelihatnya bukan yang sekarang. Maka kalau ada orang jualan cincau, cappuccino cincau, Anda jualan cappuccino cincau juga, itu bukan pengusaha. Ada orang jualan HP, Anda jualan HP, itu bukan pengusaha. Kenapa? Pengusaha bukan lihat yang sekarang, tapi lihatnya di masa depan. Karena dia lihat di masa depan apa yang laku, dia invest sekarang. Invest itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang lihat pakai akal. Karena kalau dilihat pakai mata sekarang, ini nggak menghasilkan. Tapi masa depan menghasilkan. Kenapa? Karena ngelihatnya pakai akal. Itu pengusaha. Yang ketiga, visinya ahlul surga atau ahli surga. Nih, visinya ahli surga. Suatu waktu bayangkan, pada tahun 700-an, pada abad ke-7, tahun 600-an, tiba-tiba ada seorang laki-laki pagi-pagi ngomong begini. Kira-kira gimana reaksi Anda? Ada seorang laki-laki pagi-pagi di tahun 600-an, di saat belum ada mobil, di saat belum ada pesawat, di padang pasir, laki-laki bilang begini, tahu nggak? Kemarin saya itu didatengin malaikat malam-malam. Jantung saya dikeluarin, dicuci pakai air zam-zam, dimasukin lagi, terus kemudian ditutup lagi, kemudian pakai jahitan. Jahitannya tapi nggak terasa sama sekali, tiba-tiba hilang. Dan saya diajak pergi ke sebuah tempat, ada di situ hewan yang nggak pernah saya lihat sebelumnya, lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, punya sayap bagus banget. Saya naik ke atasnya, mengepak sekali, mengepak 2 kali, lalu kemudian saya melihat ada Masjidil Aqsa. Lalu kemudian saya dari situ naik ke Sidratul Muntaha, ketemu Allah. Balik lagi ke Masjidil Aqsa, balik lagi Masjidil Haram, semua terjadi dalam waktu 1 malam. Kira-kira Anda gimana? Oke, jangankan orang yang lihat pakai mata ya, orang yang pengusaha aja nih. Itu kan kafir Quraisy kan pengusaha semua. Sebentar. Apa tadi ceritanya? 1 malam. Sebentar. Buka HP dulu. Lihat Google Maps. Masjidil Haram, direction Masjidil Aqsa, gitu kan ya. Dapat 1233 kilometer. PP 2466 kilometer. Sebentar. Yang paling cepat kuda 1 hari 1 malam 120 kilometer. Ini berarti PP 2400. Nggak mungkin, ngayal lu semalam, nggak mungkin, ngayal, stres. Dapat mereka titik untuk menyerang, diviralkan di seluruh kemudian Jaziratul Arab. Muhammad nipu, Muhammad ngayal, disebarin ke seorang banyak yang murtad. Setelah banyak yang murtad, kemudian suatu waktu Abu Bakar baru pulang dari luar kota, lalu kemudian orang kafir Quraisy punya bahan nih, dia bilang, wah ini ada Abu Bakar, kesempatan. Abu Bakar sini sebentar, saya dapat berita, keren banget bro, lu harus tahu bro. Gimana? Diceritain sama Abu Bakar. Abu Bakar setelah diceritain sama orang kafir Quraisy dengan wajah polosnya, kemudian bilang begini, cuma gitu doang. Maksudmu gimana? Ini kan berita sangat ajaib, Muhammad berbohong. Cuma gitu doang. Lalu kemudian Abu Bakar berkata dengan sesuatu yang menjadi panduan kita sampai sekarang untuk beriman. Apa kata Abu Bakar? Andaikan Muhammad berbicara lebih bombastis daripada itu, saya tetap percaya. Kenapa? Karena itu keluar dari mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Bapak Ibu sekalian, ini penting banget. Jadi gini ceritanya. Kalau kita menerima sesuatu berita, itu Anda harus lihat dulu, ini berita soalan hikmah, soalan ilmu, atau soalan akidah. Kalau soalan ilmu, maka berlaku ungzur ma qila wala tangzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan. Jangan lihat siapa yang berbicara. Hatta seorang anak kecil, hatta seorang mantan narapidana berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang tafsir, sampaikan dia kemudian tentang tafsir, Anda dengarkan dia. Karena ini tentang ilmu.
Ilmu mau dari mana saja boleh. Hatta dia bukan muslim, dia ngajarin fisika, kita terima saja. Kenapa? Karena ini soalan ilmu. Tapi soalan akidah berlaku sebaliknya. Apa sebaliknya? Ungzur man qala. Lihat siapa yang ngomong. Wala tangzur ma qila. Jangan lihat apa yang dibicarakan. Kenapa? Kalau yang ngomong Allah, yang ngomong Rasul, pasti benar. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Maka yang penting yakin itu urusan apa? Urusan visi. Kalau dia bisa mengkorelasikan dengan surga, maka insya Allah dia jadi yakin banget. Contoh, lihat, ada berapa visi tadi? 3. Yang satu, orang biasa. Yang kedua, pengusaha. Yang ketiga, ahli surga. Lihat, seorang syuhada dan yang syahid pertama kali adalah seorang wanita. Namanya Sumayyah. Sumayyah ini seorang ibu punya suami namanya Yasir. Yasir dan Sumayyah punya anak namanya Ammar. Pernah kenal? Pernah kenal? Kenalan di mana? Itu kan ya, baik. Punya anak namanya siapa tadi? Ammar. Ammar masuk Islam, ngajak 2 orang tuanya masuk Islam dan majikannya nggak setuju. Nama majikannya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf manggil bapak ibunya, Sumayyah dan Yasir, anaknya diikat di tiang. Suruh menyaksikan orang tuanya disiksa. Bapaknya dibunuh dengan cara disalib di pohon kurma. Ibunya dibunuh lebih dulu dengan cara apa? Dicambuk ibunya. Katakan kemudian Tuhanmu bukan Allah. Katakan Tuhanmu Lata, Uzza, Manat. Kemudian dia bilang Tuhan kau Allah, Tuhan kau Allah. Kemudian dicemeti lagi. Lama-lama saking kemudian dia kesel atau apa, diludahin kemudian majikannya itu Umayyah bin Khalaf diludahin. Gak terima diludahin, diambil tombak, ditusuk dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Ketika siksaan ini terjadi, itu gak langsung mati Bapak Ibu sekalian. Itu siksaan yang sangat parah sekali. Kenapa? Sakitnya luar biasa karena tembus ke lambung dan seterusnya sampai ke sini, gak langsung meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat. Lalu kemudian berkata pada kemudian keluarga Yasir. Yasir disiksa, ibunya ditusuk begitu, sedangkan Ammar nangis-nangis traumatis begitu. Lalu kemudian Rasul katakan pada seluruhnya, Sobron ala Yasir. Sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Sesungguhnya Allah sudah menjanjikan akan dapat kalian semua surganya Allah. Begitu kemudian Sumayyah mendengarkan kata-kata surga, dia langsung bilang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan disiksa seperti itu. Dia bilang, ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya ini ya Rasulullah. Pertanyaan saya, dia lihat pakai mata, dilihat pakai akal, atau dilihat pakai iman dia tadi? Dia lihat pakai iman. Mendadak ketika dia bisa melihat sesuatu pakai iman, hilang semua yang dunia, hilang semua yang akal. Paham ya sekalian? Logika nggak lagi bisa main. Gak bisa lagi main mata. Sakitnya dia disiksa, hilang karena kata-kata surga. Bagi dia realita gak lebih jelas daripada Rasulullah punya kata-kata. Bisa dipahami Bapak sekalian. Ini penting banget. Karena kalau Anda sudah yakin, Anda gak akan tergoda dengan apapun. Kalau Anda sudah yakin Anda di jalan yang benar, Anda sudah tahu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah jalan Anda lempeng, jalan Anda lurus. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Allah menguji kepada kalian semua supaya tahu yang mana yang lurus, yang mana yang kemudian bengkok-bengkok. Bisa difahami Bapak sekalian. Oke, kalau gitu kita lanjutkan lagi. Allah sampaikan lagi di dalam Al-Quran. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang berbuat salah? Karena gini tabiat manusia. Tabiat manusia itu Allah sudah tahu. Tadi kan kita coba lihat, kita review lagi. Mereka adalah orang-orang yang akan diuji ketika mereka sudah beriman. Kenapa mereka diuji? Karena mereka adalah emas. Mereka emas, mereka dapat ujian. Maka mereka harus dilebur. Mereka harus melewati tekanan yang sangat tinggi. Supaya mereka dimurnikan oleh Allah. Karena sudah dilakukan seperti itu juga pada nabi-nabi yang lain. Pada para sahabat, pada para syuhada dan seterusnya. Lalu Allah lanjutkan. Tapi manusia pasti akan nanya. Ya Allah, saya mampu tahan semua ini. Saya mampu untuk melewati semua ini insya Allah. Gak apa-apa ditekan, gak apa-apa panas. Yang penting saya murni. Tapi gimana dengan yang menzolimi saya? Gimana kemudian berbuat salah kepada saya? Gimana dengan yang menzolimi saya? Mereka dapat apa ya Allah? Allah katakan, oh tenang saja. Tadi Allah katakan di awal-awal, ahasiban nasu. Ini Allah katakan, am hasiba. Sama kata-katanya, hasiba. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at. Apakah orang-orang yang berbuat sayyi'at, berbuat keburukan pada orang-orang muslim, berbuat kemudian ujian-ujian, menguji orang muslim, zolim pada orang muslim, ayasbikuna, apakah mereka akan lewat daripada kami? Apakah mereka akan lewat daripada kejaran kami? Apakah mereka akan kemudian lewat daripada tangan kami? Sa'amayah kumun. Tidak pernah lewat semua dari jalan Allah. Jadi gini, ayasbikuna dalam bahasa Arab, itu kalau ada polisi, ngejar maling, malingnya hilang entah kemana. Itu ayasbikuna. Lewat begitu saja. Dari kejaran kemudian yang berwajib. Itu ayasbikuna. Allah katakan, apakah kalian mengira bahwa semua yang berbuat salah pada Anda, zalim pada Anda, Allah akan biarkan begitu saja? Enggak. Sa'amayah kumun, mereka sangat buruk penghakiman mereka terhadap itu. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian,
Kadang-kadang manusia, namanya manusia, ya manusiawi. Kadang-kadang kita banding-bandingin, betul begitu? Karena kita nggak ngerti konsep istidraj. Kita nggak ngerti konsep bahwa Allah menunda siksa. Contoh misalnya, saya nikah tahun 2006. Nikah tahun 2006, sebulan pertama setelah nikah, istri saya hamil. Alhamdulillah seneng banget. Lah kenapa seneng banget? Itu anak adalah cucu pertama bapak saya. Dan saya harapin bahwa cucu pertama ini jadi sesuatu yang bisa memperbaiki hubungan saya dengan bapak saya. Karena kan namanya kakek itu kan lebih sayang cucunya daripada sama anaknya kan gitu kan ya. Nah ini saya senang banget. Ini kalau anak ini lahir akan memperbaiki hubungan kita. Karena hubungan saya sama bapak saya lagi gak baik. Gitu kan ya. Ini insya Allah akan memperbaiki hubungan. Tapi ternyata setelah hamil kemudian 1 bulan, bulan kedua, bulan ketiga Allah ambil. Anak ini keguguran. Ketika keguguran, apa kemudian dalam hati saya? Allah gak adil. Itu yang berzina anaknya keluar. Kenapa anak saya kemudian diambil oleh Allah? Padahal saya kan mau syar'i, saya kan mau taat. Ini anak saya harapkan. Kenapa diambil ya Allah? Kenapa yang gak taat, yang maksiat itu malah keluar anaknya? Itu aja dibuang di tengah jalan. Kita yang perlu anak, yang mengharap-harap gak dapat. Kenapa mereka yang gak mengharap malah dapat? Yang zolim-zolim itu malah dapat. Nah itu kata Allah. Apakah kalian mengira yang ya'maluna sayyi'at itu ayasbikuna? Apakah mereka dibiarkan? Enggak. Lalu saya istighfar, astagfirullahaladzim. Lah kenapa? Mau punya anak untuk apa? Mau punya pahala? Iya. Bukan untuk gengsi-gengsian? Bukan. Mau punya pahala? Iya. Benar. Lah ini Allah nawarin dapat pahala langsung. Punya anak bisa jadi fitnah, bisa jadi pahala. Lah ini kalau diambil Allah langsung dapat pahala. Kenapa kamu nggak mau lik? Langsung dapat pahala langsung. Akhirnya kemudian saya istighfar. Baru kemudian kita pelajari. Oh ada konsep namanya istidraj. Tahu konsep istidraj? Allah membiarkan orang yang berbuat maksiat mengira bahwa mereka baik-baik saja. Ini siksaan terbesar menurut para ulama. Tahu siksaan terbesar menurut para ulama? Bukan kalau Allah negur Anda. Bukan kalau Allah ngasih sesuatu ujian pada Anda. Enggak. Kata para ulama, siksaan terbesar Allah bagi manusia adalah membiarkan manusia tetap dalam kezoliman dan dia menyangka dia sedang berbuat baik. Paham Ibu sekalian? Dia maksiat, tapi dia nggak mau merasa. Dia nggak ngerasa baik-baik aja. Istri saya baik, anak saya baik, bisnis saya keren. Emang ada masalah apa? Tapi tiba-tiba Allah ambil semuanya. Lah kenapa? Karena tadi Allah katakan, apakah mereka dibiarkan oleh Allah? Enggak. Dan Anda coba lihat, dari zaman dulu ada orang-orang yang bermasalah dengan risalah para nabi. Ada orang-orang yang bermasalah dengan risalah Allah Subhanahu wa taala dan Anda pelajari bagaimana kesudahan mereka semua. Itu yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an supaya kita belajar gimana kisahnya Namrud. Namrud itu Masya Allah sampai sekarang kalau Anda pergi ke Turki di daerah namanya Nemrut itu, Mount Nemrut atau Gunung Namrud itu ada patungnya, ya Allah segede kingkong Ibu sekalian. Bayangkan itu baru kepalanya doang, belum badannya karena patah gitu kan. Dan bukan hanya satu, banyak sekali. Saya bisa bayangin, gila. Dulu di gunung kayak gini aja dia sudah bangun patung banyak banget. Gimana kekuasaan dia? Sebesar apa kekuasaan Namrud? Namrud kemudian membakar Nabi Ibrahim, gak berhasil dan ujung-ujungnya apa yang terjadi? Dia meninggal. Meninggalnya gara-gara apa? Digigit nyamuk. Paham gak Ibu sekalian? Udah sombong banyak gitu kan ya, promosi luar biasa. Matinya di ngapain? Digigit nyamuk. Anda bisa bayangin gak sih? Seseorang mengklaim bahwa dirinya Tuhan mati digigit Fir'aun, mati kesumpal pasir. Gitu kan ya? Nggak enak semua Bapak sekalian. Makanya saya bilang Anda itu Bapak sekalian jadi gini. Anda tahu kenapa banyak orang bermaksiat? Tahu kenapa banyak orang bermaksiat? Di dalam Al-Quran, penyebab terbesar kenapa banyak orang bermaksiat adalah mereka tidak ngitung. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak pandai matematik. Matematik itu selalu sama. 2 tambah 2, 4. Kalau di sininya 6, berarti di sini nggak mungkin 2 tambah 2. Pasti ada 2 lagi. Di sini Bapak sekalian. Setiap perbuatan Anda pasti punya konsekuensi. Tapi orang bermaksiat merasa semua tidak bakal dihitung. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Dalam ayat yang lain Allah katakan, mereka mikir mereka tidak akan disatukan kembali dalam bentuk yang utuh. Mereka bilang, bagaimana Allah bisa menyatukan tulang belulang kami? Gak mungkin, ini tulang belulang banyak banget, gak mungkin bisa disatuin, sudah jadi tanah semuanya. Allah bilang, bahkan bukan hanya kamu, bapakmu, ibumu, nenek moyangmu, semua kami satuin jadi lagi satu. Kenapa? Kalian jangan kira kami kemudian kalian bisa lari daripada kami. Jangan kira setiap perbuatan Anda tidak akan dikonsekuensikan oleh Allah. Kenapa? Karena kalau Anda mau nyari keadilan di dunia, gak bakal dapat keadilan di dunia. Betul begitu?
Nggak percaya? Coba kita lihat ayat Allah selanjutnya ketika berbicara tentang itu, mangkana yarjulika Allahi fa inna ajalallahi laatin. Siapa yang mencari perjumpaan dengan Allah, mencari keadilan, yang mencari kebaikan daripada Allah, itu semua akan datang. Tapi nanti, bukan sekarang. Karena sekarang nggak akan ada keadilan. Contoh, pernah dengar ada orang yang bunuh satu rumah 10 orang? Pernah dengar? Jadi ceritanya ada satu orang ngerampok, ceritanya semuanya diikat di rumah itu, lalu kemudian diambil semua hartanya, lalu kemudian yang perempuan diperkosa, yang lalu semuanya dibunuh. Pernah dengar? Yang mati ada 10. Pertanyaan saya, hukum di Indonesia yang paling berat untuk orang yang berbuat seperti itu hukuman apa? Taruhlah hukuman mati misalnya ya. Hukuman mati. Mati berapa kali? Mati berapa kali? Lihat ya, ada 10 orang menanti keadilan nih ceritanya nih. Ada yang kemudian ada 10 orang menanti keadilan, lalu kemudian dia dihukum mati. 9 yang lain nyari kemana? Paham ibu sekalian? 9 yang lain nyari kemana? Andai kan gak ada hisab, andai kan gak ada siksaan di akhirat, sudah pasti Allah tidak adil. Tapi Allah katakan Allah maha adil. Makanya kadang-kadang kita melihat di dalam Al-Quran, siksaan Allah itu kadang-kadang ekstrim. Kenapa? Allah cuma pengen mau ngomong sama kalian, kalau kalian mau nyari keadilan, Allah punya keadilan. Allah punya keadilan. Orang bisa menyangka mereka akan melewati Allah di dunia, membohongi Allah di dunia, merasa bahwa mereka bisa ngibulin Allah di dunia, tapi Allah punya cara tersendiri untuk berhitung dengan mereka. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Seperti apa? Allah sampaikan, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya jahannam itu seperti binatang yang menerkam. Kanat mirsada litagina ma'aba, dan dia kemudian menjadi tempat kembalinya orang-orang yang togok, yang melampaui batas, yang kemaksiatannya bukan hanya maksiat biasa, tapi maksiat parah. Lalu kemudian Allah katakan apa lagi? Di dalam kemudian neraka itu Allah siksa mereka dengan luar biasa. Contoh, dalam surat Ar-Rahman pernah dengar? Yatufuna bainaha wa bainaha hamimin an. Pernah dengar? Yatufuna bainaha wa bainaha hamimin an. Pernah dengar? Keren atau enggak? Keren. Mau tahu artinya? Mau tahu artinya? Yatufuna bainaha wa bainaha hamimin an. Yatufuna, mereka bertawaf. Tawafnya gimana? Dalam suratul Waqiah dikatakan bahwa famaliuna min halbutun. Orang-orang yang berbuat dosa di dunia yang kayak tadi, yang gak bisa dibalas semuanya di dunia, dan mereka gak bertaubat, menyakiti kaum muslimin, menyiksa kaum muslimin dalam jumlah yang sangat banyak dan sangat sadis, nanti di akhirat mereka disuruh tawaf. Tawaf ngapain? Mereka kan makan zakum. Famaliuna min halbutun, dan mereka penuhi kemudian badan mereka dengan zakum, perut mereka dengan zakum. Tahu zakum? Pohon yang akarnya ada di neraka yang paling dalam. Dia punya buah. Buah itu sekali dimakan hancur semua tubuh manusia. Tapi Allah dengan kekuasaannya membuat manusia itu bisa kemudian utuh tubuhnya, tapi kesakitannya tetap. Nah, ketika mereka makan zakum itu, yang pertama kali mereka katakan adalah, ya Allah, haus ya Allah, ya Allah, haus ya Allah, minum ya Allah, minum ya Allah. Allah bilang, mau minum? Ada, silahkan di sana ada minum. Mereka lari ke tempat minum yang ditunjuk, ternyata yang mereka dapatkan adalah apa? 2 jenis minuman yang bisa mereka pilih. 1, tembaga mendidih, 2, nanah mendidih. Tapi apa yang Allah katakan? Kita mungkin merasa jijik di sini, tapi yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Allah katakan, fasyaribuna syurbal hin. Mereka minum seperti unta yang sedang kehausan. Minum terus, minum terus. Ketika mereka sudah minum, apa yang mereka bilang? Ya Allah, mendingan makan zakum tadi ya Allah daripada minum ini ya Allah. Mereka balik lagi ke tempat zakum. Begitu makan zakum lagi, mereka bilang, ya Allah, mau minum lagi di sana ya Allah, mau minum lagi ya Allah. Yatufuna bainaha wa bainaha hamimin an. Mereka tawaf, minum makan, tapi zakum dengan kemudian nanah tadi. Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah pengen kasih tahu, Allah punya metode keadilan sendiri. Bagi orang yang nggak mau tobat setelah perbuatan dia, innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka kira nggak ada hisab. Mereka kira nggak ada perhitungan pada mereka. Ayasbikuna, begitu saja mereka kemudian lewat daripada kejaran Allah. Sa'ama yahkumun, nggak bakal begitu. Anda perhatikan orang-orang yang kemarin berbuat salah terhadap Allah, melawan Allah, merasa kemudian lebih tinggi daripada Allah, mereka dapat bagiannya masing-masing. Maka kalian semua yang kemudian menyulitkan orang-orang muslim, yang kemudian berlaku salah kepada kemudian orang-orang muslim, menzolimi agama Allah, siap-siap dapat yang seperti itu. Allah punya cara sendiri, tenang aja. Anda gak usah mikirin mereka, Allah katakan, tenang, Anda gak usah mikirin mereka. Anda gak usah doakan mereka jelek, gak perlu doakan mereka dapat hidayah. Tapi kalau mereka gak mau tobat, ada bagian tersendiri bagi mereka. Bisa difahami Bapak sekalian? Dan Anda jangan harap keadilan di dunia. Karena Allah sudah katakan, mangkana yarju, siapa yang pengen liqa Allah, berperjumpaan dengan Allah, janji dengan Allah, keadilan daripada Allah, fa inna ajalallahi laatin. Sesungguhnya pertemuan itu, janji itu akan segera datang.
kebangkitan Islam, lalu kemudian kaum muslimin yang kemudian akan baik lagi. Insya Allah janji itu akan datang. Tapi jangan berharap pada siapapun. Karena kalau Anda berharap, disitulah awal kecewa. Betul begitu? Sekali lagi, jangan harap pada manusia, siapapun itu. Jangan harap pada saya. Jangan harap pada asatidz. Jangan harap pada pemimpin, siapapun itu. Karena yang harus Anda harapkan hanya, karena begitu Anda harapkan manusia, Anda pasti akan nanti sedih. Anda pasti akan kecewa. Dan yang terjadi pada Islam, yang terjadi pada agama Allah, senantiasa dari dulu ada pengecualian bagi kaum muslimin kalau urusan penyiksaan. Betul begitu? Contoh, orang-orang kafir Quraisy sudah sepakat, namanya Ka'bah itu tidak boleh ada kekerasan di situ. Semuanya terjamin di Ka'bah, kecuali bagi orang muslim. Nggak akan ada keadilan. Jadi Anda jangan kemudian minta keadilan. Ya boleh sih minta, tapi jangan berharap pada kemudian manusia. Anda nggak bisa ngomong gini, kenapa kami kemudian selalu disalahkan? Kenapa kalau kami ngomong selalu salah? Kenapa kami kalau ngomong selalu berakhir pada penjara? Lah itu kemarin ada orang yang bawa bendera la ilaha illallah. Lalu dia bilang, ini bendera teroris. Kenapa dia nggak ditangkap? Kenapa dia nggak masuk kerangkeng? Tapi ada orang yang melakukan sesuatu yang mungkin biasa-biasa saja masuk. Yang nggak ada aja jadi ada, apalagi yang ada. Paham ibu sekalian? Ini terjadi. Jangan harap kemudian ada keadilan. Karena Anda nggak bakal dapat keadilan. Kenapa? Konstitusi bisa dibengkokkan untuk kemudian kaum muslim. Selalu begitu. Jadi Anda nggak bisa ngomong, kenapa dunia ini nggak adil? Harusnya kan begini, harusnya kan begini. Sebagai warga negara saya harus punya hak yang sama. Tapi nggak ada keadilan kalau urusan kemudian Anda memperjuangkan kebenaran. Bisa dipahami sampai di sini? Saya bukan mengatakan bahwa Anda tidak boleh berharap pada hukum, pada keadilan. Boleh, tapi jangan ditaruh semua di situ. Yang namanya harapan Anda satu-satunya harus ditaruh pada Oke. Dan apa yang Anda akan dapatkan ketika Anda menaruh kemudian pada Allah? Allah katakan, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih." Maka setelah Anda tahu Anda itu emas, Anda tahu akan diuji, Anda tahu sudah diuji orang-orang sebelum kalian, dan Anda jangan khawatir terhadap orang yang zalim pada Anda, maka berharaplah pada Allah. Dan ketika Anda berharap pada Allah, senantiasa tingkatkan keimanan Anda, berdirilah dan berteriaklah secara lantang tentang apa yang Anda yakini. Jangan mundur. Kalau Anda mundur, justru disitulah ujiannya. Paham ibu sekalian? Justru ketika lagi ditekan, Allah katakan jangan mundur, tetap berdiri, sampaikan kebenaran. Kenapa? Kalau begitu Anda mundur, berarti ujiannya Anda nggak lulus. Bisa dipahami ya? Jadi dalam keadaan-keadaan ujian, apa yang Allah katakan? Lalu berjihadlah di jalan Allah. Dengan cara apa? Tetap pegang agama ini. Tetap kemudian jangan mundur. Karena zaman sekarang banyak orang-orang yang nanti akan membuat Anda supaya mundur. Contoh misalnya, Anda pengen pemimpin muslim. Anda dikatakan, apa? Islam intoleran. Jangan mundur. Katakan memang ini agama kita. Kenapa bermasalah? Kemarin saya ada ketemu spanduk di masjid. Jangan jadikan masjid sebagai tempat berpolitik. Jangan mundur. Kenapa tidak boleh? Masjid itu adalah tempat untuk menyampaikan kebenaran. Maka untuk menyampaikan kebenaran di mana saja, apalagi di masjid. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Maka sampaikan kebenaran, jangan mundur selama Anda yakin Anda benar. Tapi bukan suruh Anda frontal juga, Bapak Ibu sekalian. Bukan suruh Anda berantem. Kalau sudah berantem sudah salah. Kenapa? Saya perlu mengingatkan. Bagaimanapun juga tahun-tahun ini tahun politik Bapak Ibu sekalian. Bukan tahun-tahun ini. Saat-saat ini saat politik, bukan tahun-tahun lagi. Saat-saat ini saat politik. Apapun seolah-olah dicampur adukan dengan itu. Dihubung-hubungkan dengan itu. Kemarin saya ngisi di Depok. Saya ngisi di Tangerang. Nggak boleh ngisi. Alasannya apa? Felix Show Jurkam 02. Saya bilang, kapan saya Jurkamnya? Serius Ibu sekalian, yang saya bilang adalah suruh kemudian orang untuk terikat pada Islam, suruh orang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Zaman-zaman sekarang memang zaman-zaman politik, tapi ingat jangan sampai menghilangkan persaudaraan. Saya kasih tahu Ibu sekalian, saya selalu ngomong dalam ceramah-ceramah saya, hati-hati, ada kerugian yang lebih besar daripada kalah menang. Apa kerugiannya? Hilangnya ukhuwah. Lihat kondisi Indonesia yang sekarang. Bapak Ibu sekalian, dulu-dulu kita nggak pernah dapat yang kayak begini Ibu sekalian. Berbedanya pilihan tuh nggak menyebabkan orang jadi berantem. Sekarang Masya Allah, di grup WhatsApp keluarga berantem. Gara-gara apa? Gara-gara beda pilihan doang, gitu kan ya. Ini benar masalahnya luar biasa. Ya jangan ibu, saya juga sama Bapak Ibu sekalian. Lah keluarga saya kan bukan muslim apalagi. Tapi setidaknya saya bisa nunjukin bahwa ini bisa tetap bersatu. Dan ada kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan yang terjadi ke depan. Apa kemenangannya? Ketika kaum muslimin bisa sama-sama ukhuwah. Tapi Ustadz saya tuh kesel banget Ustadz, masa kita difitnah terus. Jangan, saya juga kesel sama. Dan saya yakin deh saya paham banget. Yakin deh saya paham. Tapi Ibu sekalian, ketika saya lagi kesel banget,
Tiba-tiba kemudian saya baca Quran untuk menenangkan diri. Ketika saya kemudian dipersekusi di Pasuruan, saya pulang, saya sedih banget. Saya bilang sama Pak Polisi, saya bilang 5 menit aja saya datang ke sana. 5 menit aja cuma untuk menyapa jamaah supaya mereka kemudian tersalurkan. Minimal mereka lihat saya di situ memang ada, bukan seperti yang diberitakan saya lari di tempat. Enggak, 5 menit aja saya datang sana. Enggak boleh, tetap enggak boleh. Akhirnya kemudian saya pulang, sedih banget saya baca Al-Quran. Tahu enggak bacanya di surat apa? Bacanya di kisahnya Nabi Yusuf. Terakhir ketika Yusuf harus berjumpa dengan saudara-saudaranya dan harus memeluk saudaranya dan tetap mereka bagian daripada saudara karena mereka satu akidah. Bisa dipahami sampai di sini? Akan ada masa-masa yang Allah uji seperti itu. Disitulah letaknya Allah akan tunjukkan siapa yang benar-benar hatinya sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang terakhir bagi orang-orang yang sudah melantangkan, contoh misalnya seperti ini, angkat bendera. Bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Main bilang, ini bendera teroris, bendera ISIS, bendera HTI, angkat tinggi-tinggi. Sampaikan, ini adalah bendera tauhid. Lah kenapa? Jangan khawatir. Sama ini bendera tauhid, ini bukan bendera siapapun. Dulu sebelum saya masuk Islam, saya ngeliat bendera ini, saya tanya pada orang-orang muslim, ini bendera siapa ya? Dia bilang, ini bendera Rasul. Apa sih tulisan di bawah di dalamnya? Saya kan nggak bisa baca. Dia bilang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya bilang, ini apa? Syahadat kami. Dia kasih tahu artinya, saya spontan bilang begini, kalau saya pegang bendera ini, saya nggak bakal takut mati. Sebelum masuk Islam. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah setelah masuk Islam, kemudian kita pengen sampaikan, ini bendera Rasulullah. Jangan kemudian mau untuk kemudian di misleading bahwa ini bukan bendera Rasulullah, ini bendera partai, ini bendera HTI, ini bendera ISIS dan sebagainya. Yang bilang begitu, itu berarti muridnya abu-abu. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, oke contoh. Suatu waktu baru kemarin saya ditanya, Ustadz, bagaimana kalau seandainya apa yang kita rencanakan setelah kita menanggung derita, setelah kita menanggung tekanan, setelah kita menanggung cobaan. Ustadz kan tadi bilang ayat-ayat ini turun sebelum kemenangan di Madinah, sebelum hijrah ke Madinah. Gimana kalau kita tetap kalah juga dalam perjuangan kita, dalam kemudian apa yang kita inginkan, dalam dakwah kita atau segala macam deh. Ternyata setelah ujian-ujian ini ada ujian yang lain lagi. Saya bilang sama dia, itu berarti Allah pengen kita menang dengan style. Paham sekalian? Allah pengen kita menang dengan keren. Maksudnya apa? Nih lihat ya, yang penting Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di lembah Mekah. Siapa yang suruh? Allah. Dia yakin banget nih perintah Allah. Setelah dia yakin, dia anterin anak istrinya. Enggak ngomong itu sama anak istrinya. Karena kalau dia ngomong, belum tentu istrinya mau. Sampai di lembah Mekah, sudah jauh banget daripada rumahnya, dia tiba-tiba pergi. Istrinya bilang, bang mau kemana bang? Kalau zaman sekarang. Dia tetap pergi, bang mau kemana bang? Gak dijawab juga. Pertanyaannya kalau 2 kali gak dijawab ganti kan ya. Kalau masih nanya itu juga berarti bisa jadi suaminya marah. Sering gak begitu di rumah? Mau kemana mas? Mau kemana mas? Mau nanya terus. Sudah 2 kali ditanya gak jawab, ganti pertanyaan. Gantinya gini, apakah ini perintah Allah bang? Ibrahim balik berkata, iya ini perintah Allah. Saya harus meninggalkan engkau di sini, ini perintah Allah. Ketika sudah mendengar perintah Allah, apa kata istrinya? Kalau ini perintah Allah, pergilah bang, gak apa-apa. Saya yang jaga Allah dan Allah tidak mungkin menelantarkan saya. Yang penting, apa yang Allah perbuat pada dia? Allah kemudian anaknya dijamin dengan air zam-zam, dijadikan pusat peradaban, meninggikan Ka'bah, membangun kemudian visi mulia untuk kemudian mengislamkan seluruh penduduk dunia. Luar biasa. Yang penting, yakin. Kisah siapa lagi? Lihat, Maryam. Maryam itu hamil tanpa bapak. Anda bisa bayangkan gak ada orang hamil tanpa bapak? Tanpa suami. Anda bisa bayangkan gak? Punya anak gak ada bapaknya, bisa dibayangin. Zaman sekarang aib atau enggak? Tiba-tiba ada anak perempuan keluar hamil, kira-kira gimana? Sedangkan dia belum pernah menikah, aib banget. Apalagi zaman dulu. Zaman dulu tuh mengerikan luar biasa. Tiba-tiba Maryam ini dapat wahyu, hamil, nggak ada suaminya. Dia langsung mengasingkan diri dia, pergi daripada keluarganya supaya keluarganya nggak diomongin sama orang. Di tengah-tengah padang pasir, dia mau melahirkan. Apa kata dia? Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsia. Ya Allah, aku lebih baik mati saja ya Allah. Sakit banget ya Allah. Gak ada yang boleh memperhatikan saya. Lebih baik saya mati dan dilupakan. Udah gitu aja ya Allah, selesai. Apa kata Allah? Wa uzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Tenang, kami sudah menyiapkan yang benar-benar buat kamu. Goyanglah pohon kurma yang ada di sebelahmu. Karena dia lagi sadaran di pohon kurma. Suruh goyang pohon kurma. Apakah kemudian Maryam bilang, ya Allah ya Rabbi, orang lagi sakit ini suruh goyang pohon kurma. Yang benar aja kali. Solusi konkret gitu loh. Apakah Maryam bilang begitu? Yang penting wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah, maka dia goyang kemudian pohon kurma. Kemudian turun rutoban janiyah. Lalu kemudian turun pohon kurma yang
Masuk akal nggak? Pernah lihat pohon kurma? Kalau nggak pernah lihat pohon kurma, lihat aja kelapa tuh. Nah, goyang pohon kelapa, mungkin ya itu buahnya jatuh ke bawah? Ya nggak mungkin. Tapi ini Allah yang nyuruh. Kalau Allah yang nyuruh, yang penting. Oke, ada kisah yang lain lagi. Nah, ini kemudian kisahnya kemudian Musa. Ini sangat berkoleksi dengan sekarang. Musa, Bapak Ibu sekalian. Siapa Musa? Ada yang tahu? Siapa Musa? Nabi Musa. Nabi Musa itu anaknya siapa? Ya anaknya bapak dan ibunya Ustaz. Ya saya juga tahu. Bani Israel, paham Bapak Ibu sekalian? Dan Musa itu lahir ketika masa-masa Firaun sedang memberikan keputusan Firaun. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Apa keputusan Firaun? Firaun didatangi oleh peramal. Peramalnya bilang, akan ada anak daripada Bani Israel yang akan menggantikan kamu sebagai raja Mesir, dan dia lahir tahun-tahun ini. Maka kemudian Firaun mengatakan pada seluruh tentara-tentaranya, tolong temukan anak-anak laki-laki yang lahir di tahun-tahun ini, bunuh mati semuanya. Tahu maksudnya? Nah ini ada anak, ibunya dapat kemudian perintah daripada Allah, anak ini dihanyutkan di sungai. Anak ini dihanyutkan di sungai, belum sempat dikasih nama. Maka kemudian sampailah ke dapurnya Fir'aun. Diambil sama istrinya, makanya diganti nama, dikasih nama Musa. Musa itu adalah nama yang sangat umum untuk orang-orang untuk orang-orang Mesir. Contoh pernah dengar Tutmose? Pernah? Tutmose itu raja Fir'aun. Namanya Tutmose, ada satu. Moses itu juga sama, Musa. Maka Musa itu adalah anaknya Bani Israel, diambil sama kemudian istrinya Fir'aun, lalu kemudian untuk dibesarkan di istananya. Kok Fir'aunnya mau? Ya itulah tanda bahwa Fir'aun itu takut istri, paham Ibu sekalian? Jadi Anda nggak usah kecil hati ya, gitu kan ya. Fir'aun aja takut sama istri ya, Ibu sekalian. Jadi kira-kira begini, lu kenapa kamu ngambil Bani Israel? Ini kan anak Bani Israel, bukan anak Mesir. Ya bang, gak apa-apa bang, kita pelihara aja bang. Gak boleh, pokoknya harus dibunuh. Jangan bang, kita pelihara aja. Ya sudah gak apa-apa, takut istri, paham itu sekalian. Nah, setelah kemudian dibesarkan di istananya Fir'aun, dia dianggap sebagai salah satu bangsawan keluarga Fir'aun. Suatu waktu ketika dia lagi melerai orang yang lagi berantem, ada orang Mesir sama orang Yahudi. Berantem nih, dilerai. Jangan berantem bro, mati itu orang Yahudi Mesir, paham itu sekalian. Cuma dilerai doang, mati saking kuatnya. Jadilah dia buron. Ketika dia jadi buron, dia lari ke Madian, lalu kemudian dapat wahyu di situ. Apa wahyunya? Allah perintahkan pada Musa, Musa pergi ke tempat Firaun, sampaikan dua hal pada dia. Satu, sampaikan risalah saya pada dia. Yang kedua, sampaikan bahwa kamu minta Bani Israel untuk pergi bersama kamu. Kira-kira gini, kalau pas itu terjadi, terus Firaun bilang, mangga silahkan pergi sama Bani Israel. Itu kira-kira kisahnya jadi herois atau tidak? Kisahnya jadi keren atau tidak? Ingat ya, kalau Allah menunda kemenangan, berarti Allah pengen kita menang dengan cara yang lebih gaya. Wah, sekalian. Nah, tapi ketika ngomong begitu, apa kata Firaun? Firaun gak menanggapi apa yang Musa sampaikan. Materi debatnya adalah saya bawa risalah. Yang kedua, Bani Israel mau saya bawa. Jelas maksudnya? Tapi apa kata Firaun? Firaun bilang, Musa, kamu itu anak ingusan, tahu nggak? Kamu tuh dibesarkan di dapur saya, makan makanan saya. Berani-beraninya kamu berkata begitu sama saya. Jelas maksud saya? Yang diejek orangnya. Jelas maksud saya? Jadi hati-hati, kalau Anda berjumpa dengan orang yang diejek adalah Andanya, Anda nggak usah tersinggung. Lah kenapa? Berarti orang itu tidak punya lagi materi debat. Bisa dipahami Ibu sekalian? Ketika nggak berhasil mengejek, yang kedua yang dilakukan oleh Firaun adalah Firaun bilang pada Musa, Musa, berhenti kamu ngomong. Kalau kamu nggak berhenti ngomong, kamu tahu nggak? Di sini kamu masih buronan. Di sini kamu masih buronan. Kamu punya catatan kriminal di sini. Kalau kamu ngomong lagi, penjara siap untuk menantimu. Baca di dalam surat Syu'ara. Yang pertama, ngejek Musa. Yang kedua, menakut-nakuti Musa dengan kurungan, dengan kemudian penjara. Ketika sudah dua ini nggak berhasil, Musa menyampaikan tetap risalahnya, dan kemudian Firaun kalah telak dalam kemudian itu. Seluruh orang-orang yang ada di situ memperhatikan Musa, dan kemudian Firaun bilang, kenapa kalian malah tertarik dengan Musa? Kenapa kalian malah memperhatikan risalahnya Musa? Yang raja ini saya, bukan Musa. Yang ketiga, yang kemudian dilakukan oleh Firaun kepada Musa adalah Firaun mengatakan, hati-hati kalian semua, Musa akan mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Paham maksudnya? Dia memprovokasi, hati-hati Musa adalah bahaya bagi negeri ini. Hati-hati Musa akan mensuryahkan Indonesia. Kira-kira begitulah kalau zaman sekarang. Musa anti NKRI, Musa anti Pancasila. Bisa dipahami Ibu sekalian? Soalnya ini negara punya dia sendiri. Bisa dipahami Ibu sekalian? Ini yang terjadi. Yang ketiga, maka sama selama-lamanya. Kalau nggak berhasil ngejek, nggak berhasil menakut-nakuti yang mendakwah, yang berdakwah. Yang ketiga, nakut-nakutin orang-orang yang didakwai supaya menjauhi orang-orang yang berdakwah. Bisa dipahami Ibu sekalian? Tapi yang terjadi adalah Musa tetap membawa Bani Israel malam-malam hari, pagi harinya udah kekejar, di depannya lautan, di belakangnya tentaranya Firaun. Ngeri nggak nih? Ngeri nggak? Situasi gimana ini kira-kira ini? Situasi deg-degan kan kita nih ya?
Nah kalau tadi mangga silahkan, ini Bani Israel silahkan di bawah, itu kan gak seru kan ya. Ini seru banget nih, di depan kemudian lautan, di belakang kemudian tentara. Sempet-sempetnya Yahudi pada ngece, paham ibu sekalian? Wah Musa bohong, itu di depan laut, di belakang tentara, matilah kita sekarang. Mana Tuhanmu Musa? Apa kata Musa? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Yang penting yakin, enggak bakal kesusul. Kenapa? Tuhanku bersama aku dan dia akan menunjuki aku. Kenapa dia ngomongnya Tuhanku bersama aku? Kalau Rasulullah Muhammad bilangnya Tuhan bersama kita. Kalau ini Tuhanku bersama aku. Kenapa Musa Tuhanku bersama aku? Lagi kesel sama Bani Israel, Bapak sekalian. Lagi kesel sama yang ngece-ngece tadi gitu kan ya. Enggak, Tuhanku enggak bersama kamu, tapi bersama aku gitu kan ya. Tuhanku akan menunjuki aku. Ternyata apa yang Allah katakan? Allah katakan begini. Oke Musa, pukulkan tongkatmu. Pukulkan tongkatmu. Tongkatnya Musa, pas dipukulin pertama kali jadinya apa? Ular. Apakah Musanya mikir, ya Allah ini di depan lautan ya Allah. Masa kalau saya pukul tongkat jadi ular, ularnya Orochimaru itu kan bisa kemudian mulai lautan. Kan nggak mungkin gitu kan ya. Dia mungkin mikir ini apa lagi nih gitu kan ya. Padahal dia kan sudah tahu tadi kan berubah jadi ular. Lah kalau pas diketokin lagi berubah jadi ular lagi. Kan ular nggak bermanfaat sekarang. Tapi Musa itu yang penting, Musa nggak nanya gitu ibu sekalian. Dia kan, ya Allah kalau ketok lagi ini jadi apa ya Allah? Nggak nanya gitu. Apa jadi tolaut ya Allah? Nggak nanya gitu ibu sekalian. Tapi Musa cuma mengetokkannya tongkatnya. Apa yang terjadi? Terbelahlah lautan. Paham ya? Musa nggak banyak tanya sama Allah. Musa yang penting yakin, asal yakin yang nyuruh adalah Allah. Terbelah lautan, dia jalan dengan santai, dengan selamat. Pas Firaun lewat, dihempaskan lautan tadi. Yang penting, oke, hadiahnya apa kalau yakin? Hadiahnya apa kalau kita yakin bahwa perintah Allah itu memang begitu, lantas kita mau terikat pada perintah Allah, kita tetap taat pada kondisi-kondisi tekanan, kita tetap baik di saat orang-orang menzolimi kita tetap kemudian waras di saat orang-orang kemudian jadi gila. Apa kemudian hadiah Allah bagi kita? Ma asaba mim musibah, tidaklah kemudian Allah turunkan kepada seseorang musibah termasuk fatana tadi, illa biiznillah, kecuali Allah sudah izinkan dia untuk menimpa Anda, supaya Anda jadi murni lagi, supaya Anda jadi 100%, supaya Anda jadi lebih kuat, supaya Anda jadi lebih sabar, supaya Anda jadi lebih bisa menghargai orang lain, supaya Anda tahu bahwa disakiti itu nggak enak, maka Anda tidak mau menyakiti orang lain. Ini kemudian Allah katakan, kemudian apa yang terjadi? Wa may yu'min billah, dan siapa yang tetap yakin, tetap beriman pada Allah setelah ujian-ujian itu, Allah kata yahdi qalbah, Allah tuntun hatinya, dan gak ada pemberian Allah yang lebih indah daripada Allah tuntun hati seseorang. Saya dipahami sekalian, kita nggak bisa ngendalin hati kita, betul? Hari ini kita senang kita sholat, siapa yang tahu besok kita masih senang kita sholat? Hari ini kita bisa tahan terhadap ujian, siapa tahu besok kita sama-sama bisa tahan terhadap ujian. Hari ini kita masih beriman pada Allah, siapa tahu besok kita bisa beriman pada Allah. Sedangkan para nabi aja nggak bisa menjamin keimanan. Tapi orang-orang yang setelah dikasih musibah, yang tadi sudah saya ceritain semuanya, tapi mereka masih beriman pada Allah, yahdi qalbah. Dan siapa yang sudah ditunjuki Allah hatinya, nggak akan merasa sedih, nggak akan merasa takut, nggak akan merasa hasad, nggak akan merasa iri dengki. Hidupnya lempeng, enak, santai, ringan, tanpa ada kemudian problematika yang berarti. Lihat ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi hidupnya susah, tapi hatinya ditunjuki Allah. Ada orang-orang yang hidupnya enak, tapi hatinya nggak ditunjuki Allah. Ada nggak? Banyak nggak model begini? Bapak Ibu sekalian, kalau kaya otomatis tenang, orang kaya nggak akan bakal bunuh diri. Kalau orang pinter otomatis tenang, nggak bakal orang pinter bunuh diri. Kalau punya jabatan otomatis bahagia, gak bakal Fir'aun itu kemudian mati di dalam lautan. Namrud digigit nyamuk mati, wah ibu sekalian, gak bakal. Tapi Allah pengen kasih tahu, sesungguhnya Islam itu adalah agama yang diturunkan. Ketika turun agama ini, Anda bisa ngatur bagaimana Anda bereaksi terhadap sesuatu. Dan reaksi yang paling bagus adalah kalau Allah sudah menunjuki hati Anda. Maka Anda jadi orang yang gak mudah marah. Anda jadi orang yang gak mudah provokatif. Anda jadi orang yang gak mudah gumun kalau bahasa Jawanya. Gak mudah kagetan. Senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.